besar kitabnya. Misalkan saja Al-Aini itu nulis Syadul Qari itu sekitar 8 jilid. Ibnu Hajar Asqalani nulis Fathul Bari sekitar 18 jilid kan begitu. Silakan yang ini. Berarti kalau ingin tahu pemahaman itu maka kita bisa buka-buka penjelasan hadis. Karena di situ kita bisa membuka. Kalau ingin cepat. Tapi kalau ingin alungtik, masuk ilmu riyul hadis, masuk ibaratus sanad, masuk tabaqatul muhaddis, masuk lagi pada ilmu hadis, masuk lagi pada al-mukhtalafil ahadis gitu. Nah, seperti yang tadi. Sehingga sebenarnya ini tidak bertentangan. Kalau dua-duanya itu berstatus sahih, maka itu tawakuf. Amalkan dua-duanya walaupun wadunya berbeda. Seperti yang tadi. Kunut ini sahih, yang tidak kunut pun sahih, jangan dipertentangkan. Atau yang kedua, kesepakatan ilmu ulama hadis, sahih dengan hasan li dzatihi. Itu juga istilah hadis kan ya, dipertentangkan. Tapi kalau ada hasan dengan doib, apalagi sahih dengan doib, pasti yang doib tidak boleh berlaku. Doib itu jadi la yazuju al-ihtijaju bil hadis dhaifi. Tidak boleh mengambil hujah dengan hadis dhaif. Kecuali untuk fadilah amal. Saya contohkan. Di kitabnya Fathul Mu'in, Al-Maribari nulis. Ternyata kata Al-Maribari, doa-doa yang al-waridi fil wudu, doa-doa yang terwarid dalam wudu itu la aslalahu, tidak ada dasarnya. Allahumma hafadz yadayya mimma asika kulliha Allahumma arihni ridha jannah. Sebenarnya secara hukum la aslalahu, tidak ada dasarnya. Tapi ternyata ditalungti bukan zuragibinnya. Siapa? Imam Al-Mahali mengutip itu. Ngutip lagi di sahihnya Al-Mustaghfiri, ada Imam hadis Al-Mustaghfiri. Ternyata hadis-hadis itu, keterangan itu ada, tetapi dia hasan goribun. Hadisnya itu status kata Mustaghfiri hasan, tapi gorib, karena gorib itu tidak diamalkan. Nah, sehingga ini akan berpengaruh kepada pengamalan hukum. Kalau urusan fadilah amal seperti yang tadi Pak, malam Jumat baca apa ya, saya kira tidak usah lagi ihtijaj. Selama itu baik, laksanakan saja. Baiknya apakah Al-Muluk, baiknya apakah Al-Kahfi 1-10, apakah baiknya itu Yasin, itu karena fadilah amal. Karena tidak ada larangan awalnya, aslun nahi, tidak ada larangan awal, sehingga bolehkan semua. Kalau tidak ada larangan awal berarti boleh dilaksanakan Pak, jangan ragu Pak. Contoh kapungku diurang geningnya. Sok aya pami maghrib maosna rakaat kahiji ieu, rakaat kadua ieu. Isya rakaat kahiji ieu. Tong dipertentangkan nu kitu mah fadhil amal. Silakan saya laksanakan. Termasuk tarawih surat-surat. Nah, surat-surat di urangnya tarawih ti at-takatsud dugi ka annas itu kan kebiasaan urup di urang gitu. Walaupun ditarung itu ternyata aya ketika zaman Umar bin Khattab kan gitu. Jadi kadang-kadang hadis itu seperti bertentangan. Pertanyaannya, siapakah yang bisa menentukan ini enggak bertentangan? Ya orang yang paham tentang hadis. Contoh yang tadi, yang satu ketika iqomat dikumandangkan cepat sholat, itu konteksnya ternyata Abu Nu'aim bin Mas'ud al-Asyu'i. Abu Nu'aim bin Mas'ud al-Asyu'i. Kenapa? Itu konteksnya di Madinah, Masjid Nabawi. Jadi ketika ada langsung iqomah. Tapi di penjuru Aqsal Madinah, penjuru-penjuru kota Madinah ketika itu, kadang-kadang kan masyarakat seperti orang ya Pak. Pami di kauma karena masjid formal, ketika dikumandangkan iqomah langsung depan. Tapi masyarakat biasa kan nuju hidangan-hidangan. Semacam Kuba, itu kan Kuba kampung di situ. Misalkan saja di situ ada lagi Abyaru Ali. Ada lagi kampung-kampung penjuru Madinah yang banyak. Itu kan banyak juga masjid-masjid kecil ketika zaman Rasulullah SAW yang tidak bisa ke Masjid Nabawi. Maka kadang-kadang kan mereka seperti orang lah, ngaliwat telah ternyata lohor. Ngaliwat telah ternyata kalohoran gitu kan. Tapi di konteks Madinah
dia itu langsung ketika iqomah dikumandangkan langsung sholat. Berarti yang beda adalah wado dalam sabab. Sebab yang pertama karena Madinah masjid pusat Rasulullah, tapi wado yang kedua sababnya karena memang masyarakat sekitar, masyarakat umum yang seperti itu. Daripada tidak makan seperti biasanya, maka lebih baik makan dulu hidangan supaya tidak basi, lalu sholat. Tapi ujung-ujungnya jangan sampai itu mengakibatkan tafawut sholat, sholatnya lapur. Ulah kieu Pak Jahe memang boleh pas lohor pek teh ngaliwat ke haji aya ngaliwat teh ikan bakar kan resepnya urang teh nya ari pek teh tos tuang ikan bakar Pak setengah jam can beres ngarokok heula ngopi heula Kang Yaji sampai setengah dua, itu yang tidak boleh. Semacam gini orang yang kesiangan atau orang yang lupa, man nasiya sholatan fayusolliha idza dzakaroha. Ketika ada orang yang barang siapa yang lupa sholat lalu dia ingat, misalkan saja lupa ingat atanapi tos bobo ipek teh kulem tabuh 11 ari gugah tabuh 3 langkung 5 ari asar tabuh 3 langkung genep fayusolliha idza dzakaroha. Ketika itu langsung sholat saja ketika dia ingat. Nah semacam itulah kira-kira. Jadi ada wado-wado, ada kondisi-kondisi, konteks-konteks yang berbeda. Semacam yang barusan. Jadi pertentangan itu ya bukan bertentangan substansi hadis, tetapi bertentangan ihtijaznya ulama mengambil hadis ini dengan hadis. Anu sakriweuh teh kieu geuning kahajiranang jalmi anu keukeuh kana pendapata cek ulama kieu padahal mah kita apaleun gitu tah. Itu yang paling gawat gitu Pak. Jadi fanatikismenya tinggi pada pendapat tertentu, lalu dia mengaitkan diri pada kelompok tertentu, padahal mah kita apa kumaha eta bangun ilmu teh gitu. Ini yang harus kita perhatikan. Sebab memang pasti hadis itu beragam sekali, berbeda. Yang kedua, cara mudahnya sekarang banyak aplikasi Pak. Ya Kang Haji ya. Aplikasi. Sekarang dulu waktu saya kuliah, Maktabah Syamilah itu belum online. Sekarang Maktabah Syamilah sudah online. Ketik di Google almaktabah.org, apapun kitab hadis, kitab fikih, usul ilmu tinggal diketik saja. Hanya satu syaratnya bisa bahasa Arab. Itu pakai ketikan Arab, munculkan misalkan saja bi khamsatin wa isrina darajatan, ketik pasti enggak sakal di situ. Bakal muncul hadisnya. Brot, langsung tinggal klik gitu. Ingin tahu rawinya siapa? Misalkan rawi di sini. Misalkan saja rawinya itu rawi pertama Anas bin Malik. Tinggal klik Anas bin Malik itu siapa? Berarti sudah masuk ke hadis. Klik gitu. Atau yang selanjutnya ada aplikasi lagi Al-Alfiyah fil Hadis. Jadi itu kumpulan web itu kira-kira hadirin sekalian sampai panalungtikan Profesor Endang Sutariah Kang Haji. Jumlah jami sahih tidak hanya Bukhari Muslim. Sahih itu ada 127 sahih. Musnad ada 272 musnad. Hanya nuku orang kacetak mah eta tah gitu kan. Paling Bukhari, Muslim, Baihaqi, Ibnu Hibban, Al-Mustaghfiri, Abu Dawud. Yang 6 itu kutubus sittah. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Belum musnad. Ada Ahmad, ada musnadnya Imam Syafi'i yang lain-lain. Padahal banyak sekali. Berarti paminglik hiji we Kang Yajid nuju praktek takhrij. Ingin tahu nih hadis teh la wasiyata liwarisin, taya wasiat bagi ahli waris. Ketik weh, saya yakin muncul ribuan sanad hadis di situ. Kantun milih, tinggal orang kumaha etana. Jadi pasti anggapan pertentangan itu ada karena memang ada fase-fase pananungtikan hadis yang memang zaman wadonya itu berbeda-beda. Yang ketiga, kita perlu juga alat namanya asbabu wurudil hadis.
Hadis ini ketika keadaan bagaimana? Hadis ini posisi Rasulullah seperti apa? Kayak yang tadi satu saat ke Abu Sa'id Al-Khudri tentang kitabul hadis. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah la taktubu anni qilal Qur'ani wa man kataba anni qilal Qur'ani falyamhu. Rasulullah bicara pada Abu Sa'id Al-Khudri, janganlah kalian menuliskan dariku selain Al-Qur'an. Berarti bukan Al-Qur'an jangan ditulis. Barang siapa yang menuliskan Al-Qur'an maka hapus. Tapi li Abisah, ke Abisah dibolehkan. Nah, maka kondisi yang umum, yang satu ada yang khusus, jika dua-duanya sahih jangan dipertentangkan. Yang ke Abu Sa'id itu sahih kedudukannya, li Abi Syahin juga sahih. Jika dua-duanya sahih jangan dipertentangkan. Yang beda apanya? Yang beda itu wadonya, konteksnya yang berbeda. Abi Syah itu mungkin agak pelupa begitu. Nah, ini masalah juga. Lupa saja seorang rawi, dobitnya tidak tam hafalannya, derajat hadisnya yang asalnya sahih jadi hasan. Misalkan awalnya, contoh, banyak sekali hadis yang dianggap oleh Muslim itu sahih, tetapi di pendapatnya Al-Bukhari itu hasan. Karena apa? Karena memandang rijal hadisnya Al-Bukhari berbeda dengan yang lain. Sampai saya ge Kang Haji Nanang rada reuasnya dina Tahdhibul Kamal Ibnu Hajar Asqalani. Itu kan ceritanya Ibnu Asqalani itu nulis kitab namanya Tahdhibul Kamal tentang riwayat hadis. Sampai dibicarakan guruna, muridna, kedudukan suduknya, kuduk yang lain sampai pada syair-syair. Saking kitabnya itu selalu panjang, diringkas. Jadi Takribu Tahdhib masih kene seueur kene diringkas di ku anjeunnya jadi Takribu Tahdhib. Nah, dari Tahdhibul Kamal ke Takribu Tahdhib langsung ke Tahdhib itu kan oleh pengarang sendiri Ibnu Asqalani. Katanya begini, Pak. Dulu itu ada kesepakatan di Al-Asparayini. Al-Asparayini itu salah satu lakob ulama awaluman lukiba bil ustad. Abu Ja'far Al-Asqalani itu ulama yang pertama kali dikasih gelar ustad. Jadi ustadnya tidak itu kampung rumah. Al-Asqalani. Bagi orang Pak Jae, orang Arab itu kan simbol keadilan, dedegan hidup, ilaharna kehormatan itu kan pakai imamah. Imamah teh orang mah meureunnan nya kopiah di kituan lah di hudungku sorban umamah. Pek teh anjeunna teh Pak sering sok ngalaan umamah. Eta teh sebut adil, Pak. Riweuh yang kitunya Pak Kang Haji Nanang. Eta nalungtik Imam Bukhari sahaya rawi anu kira-kira sok memang kebiasaan teh pakai begitu orang Arab kan, orang Arab Bukhara sampai ke Arab utara. Tapi lamun eta dipandang dia rawi hadis, jangan harap kalau dia ininya di hadis diterima. Itu sampai begitu, Pak. Komo ngabohong mah. Pak Haji Kholis contoh. Memang leres, tapi katana bohong. Makdubun bih contoh. Eta kamari Pak Haji Amin saking ku enak tuang, koneng ge seep sakarung manja, koneng seep sakarung. Siga leres Pak katanya. Tapi kan ngabohong teu paruku. Jadi statusnya diturun, Pak. Nah, berarti hadirin sadayana memang ini bagus sekali nanti kalau ada waktu ini kajian luar biasa. Sebenarnya ini sudah teori ta'arudul adillah fil ahadits. Jadi kalau ada kontradiksi dalil pada hadis ini sungguh luar biasa. Tiasa dilanjutkan pami aya waktu Kang Haji orang praktek lah. Takhriz kita pakai infokus gitu. Cara hadis gimana kita langsung kabayang kapungkur Pak. Salah satu orang ulama guru saya, gurunya lagi Kiai Haji Ishaq Farid Cintawana. Anjeuna teh Pak saurna karena karasan putra teh pun alo kan gitu. Putra Kanjeng Ishaq teh pun alo, nikah ka pun alo gitu. Anjeuna Pak nalungtik hiji hadis
kapungkur mah jangan aya komputernya ngajinya mah enakeun hadis tinggal di tahlil itu komputer dugika teu damang Pak ngemutan sampai ka bade menjelang pupus lagi masih kene ieu cong waka ieu sok pangneangankeun ieu ka mana hadis ieu gitu arahna teu jelasna sampai gitu Pak ulama mah deui ka cinta hadisna teh. Nah mudah-mudahan Pak ku penjelasan Pak Jae ngadorong tiap subuh ka urang sadayana di kondisi tubuh anu hening kan anu nuju subuh makan hibah ka Allah lagi tinggi jadi lebet teh irsad-irsad hadis sehingga ka urangna tiasa janten mauidhah anu sae. Hapunten sakitu pengen Pak Jai. Panginten aya nu terakhir itu mengenai kedudukan kias ijma tadi. Oh baik. Jadi masadirul ahkam itu yang disepakati ada 4 di kelompok mutakallimin fil fiqih. Mutakallim itu siapa saja? Imam Malik, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal. 4 Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Ijma itu ittifaqu a'immatil muslimina fi asrin min usurin ba'da wafatin Nabi sallallahu. Kesepakatan para ulama mengenai satu hukum dalam satu masa setelah wafatnya Nabi sallallahu. Ijma ini menjadi sumber hukum. Jadi kalau ada Al-Quran, ada hadis, ketemu ijma'nya, itu hukum kuat. Kalau orang tidak mampu menalungtik ini ayat Quran, ini hadis, ada ijma', itu sudah cukup Pak. Contoh kalau Pak Haji Holis, itu ada terjemah buku misalkan saja, para ulama menyepakati, itu kan terjemah wattafaqau atau wa'ajma'u. Nah kalau wa'ajma'u itu jangan ragu, itu pasti ijma. Kalau ijma berarti semua madhab sepakat wa'ajma'u. Tapi kalau wattafaqau satu madhab dia sepakat. Tapi memang di terjemahan susah melacak itu. Tapi yang paling penting kesepakatan ulama ini menjadi ketetapan hukum. Konsensus lah di orang ya. Konsensus gitu. Nah itu ketetapan hukum. Kalau qiyas itu analogi ya. Analogi, kias itu kan ada hukum awal, ada ilatnya, ada hukum cabang. Jadi menyamakan hukum cabang ke hukum awal itu karena memang ada kesamaan ilat. Nah kias juga ini menjadi salah satu sumber hukum. Tetapi oleh Abu Zahroh katanya ini bukan sumber hukum, tapi kias itu masuk pada mintori qati istinbatil ahkam, hanya salah satu dari metode istinbat hukum. Nah, kias ini kan perlu pengetahuan tentang logika. Nah, biasanya pangyajid lama orang aya kata-kata lau in, nah itu bakal dikiaskan atau waqisa alaihi yang saja bina. Sapertos kumaha Pak Haji Holis? Sapertos tartib wudu. Tartib wudunya Pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Itu kan waw semua, penyambung konjungsi. Kata Imam Abu Hanifah, waw di situ itu bukan litartib, waw itu limutakil jam'i, mengumpulkan sesuatu tanpa ada batasan siapa awal siapa akhir. Contoh, Ja'a Zaidun wa Bakrun, datang Zaid dan Bakar. Bisa saja yang pertama kali datang Bakar, yang kedua Zaid. Maka boleh ulama Hanafiyah itu Pak, wudu itu dimanapun dia boleh awalnya. Mereka kira maka karena memandang ayat itu wawunya konjungsi atapnya dia bukan ditartib. Tapi Imam Syafi'i memandang karena wudu ini wasilah ibadah, ketika wasilah ibadah maka harus ada rujukan awalnya yang menyangkut pada prosedur ibadah. Nah ketika itulah ibda'u bima bada Allahu bi. Ketika ayat yang tentang sa'i itu dikiaskan waqisa alaihi, maka kiasnya itu dari sa'i pada wudu. Itu kira-kira apa kesamaannya? Di situ ada ada kesamaan dalam konjungsi kata sambungnya. Jadi hukum awalnya begini, maka itu dikiaskan kepada itu. Banyak sekali Pak
kias-kias seperti itu. Contoh beras diurang. Kan awal zaman Rasul zakat fitrah apa? Tamar. Tamar itu apa? Kurma. Inab itu anggur. Zabib kismis. Hati-hati Pak, bahasa Arab ini masalah. Zabibah kismis. Zababah tikus. Salah we harkat salah masalahnya. Farjan itu jalan keluar. Faraj we di dunia fikih jadi masalah, farji perempuan. Itu kira-kira itu bahasa Arab lah Pak. Itu bahasa Arab. Nah, jadi seperti itu mungkin tentang kias ya Pak. Jadi beras itu makanan pokok, kiasnya adalah makanan pokok, bukan melihat pada bentuk awal, karena hukum awalnya dia harus memberikan barang yang zakatinya. Hukum sabangnya diurang ada beras. Apa ilat yang samanya? Kutul balad, makanan pokok. Gitu Pak Inten. Hatur nuhun. Baik, terima kasih hadirin semuanya. Mengingat waktu ini sudah melewati waktunya sholat Isya. Insya Allah penjelasan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, Bapak Ustadz Dr. Nanang Ghazali dan Bapak Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi, ini menjadi bekal kita dalam kehidupan sehari-hari, dan insya Allah ini akan menambah wawasan kita terkait dengan hadis, dan mudah-mudahan ini menjadi amalan ibadah untuk Bapak guru-guru kita yang telah memberikan materinya yang sangat luar biasa. Dan mari kita akhiri kajian Ngarumas ini dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.